Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah review tentang software layanan cloud computing. Di mana review cloud computing ini bertujuan untuk menyelesaikan UAS dengan mata kuliah komputasi awal. Pertama, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ruby Samsudin. NIM saya 170105217. Selanjutnya, software cloud computing yang akan saya review adalah Dropbox. Di mana Dropbox ini adalah sistem penyimpanan berbasis online web, sama seperti Google Drive, OneDrive, ToSfiles, ASFiles, dan lainnya. Lanjut, di dalam mereview Dropbox ini ada 4 subbab yang sudah saya rincikan. Yang pertama yaitu pengertian Dropbox, yang kedua keunggulan Dropbox, di mana pengertian ini meliputi sejarah dan keunggulan ini meliputi kelebihan fitur-fitur yang ada di dalam Dropbox. Yang ketiga yaitu jenis Dropbox. Jenis Dropbox ini ada 2 macam, deskripsinya ada di slide berikutnya. Yang keempat, manfaat Dropbox. Manfaat Dropbox ini apa aja untuk user. Selanjutnya, untuk yang pertama dulu kita akan membahas pengertian apa itu Dropbox. Pengertian Dropbox. Dropbox adalah layanan penyedia data berbasis web cloud computing yang dioperasikan oleh perusahaan Dropbox Inc. Dropbox ini didirikan pada tahun 2007 oleh Drew Houston dan Aras Ferdowsi. Sejarahnya yaitu Drew Houston pertama kali memperoleh ide mengenai Dropbox ini setelah USB drive miliknya beberapa kali tertinggal ketika ia menjadi murid di MIT. Ia mengatakan bahwa layanan yang tersedia saat itu bermasalah dengan penggunaan internet yang tidak dimaksimalkan, ukuran data yang besar, banyak error dan kesalahan, serta tidak praktis dan membingungkan banyak orang. Kemudian, ia mulai menciptakan sesuatu untuk dirinya sendiri. Menyadari bahwa hal ini menguntungkan orang lain, bahwa si Hudson bisa meraup keuntungan dari idenya itu, dia lalu mendirikan Dropbox Inc. pada tahun 2000. Dropbox kemudian secara resmi diluncurkan pada acara TechCrunch di sebuah konferensi teknologi pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2011 silam, Dropbox meluncurkan Dropbox for Teams yang merupakan sebuah layanan dari Dropbox yang ditargetkan dan dikhususkan untuk mereka yang berada di kelompok bisnis atau dalam kelompok besar yang membutuhkan layanan untuk mengendalikan administrasi tagihan dan terpusat pada keperluan lain yang cukup detail serta kompleks. Ini adalah pengertian Dropbox. Untuk selanjutnya yaitu keunggulan dari Dropbox. Apa keunggulannya? Keunggulan dari Dropbox ini yaitu pertama, Dropbox support di berbagai hampir semua sistem operasi, yaitu mulai dari Windows, iOS, Android, macOS, dan Ubuntu serta lain-lainnya. Yang kedua, Dropbox ini full sharing, yaitu berbagi secara keseluruhan, tidak seperti file sharing lain. Dropbox ini bisa public direct atau diunduh secara global melalui direct seperti ShareLink atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu terdapat fitur redelete dan undo junk files, yaitu redelete bagi user yang tidak sengaja menghapus file. Ini disebut juga undo junk file dengan jangka waktu maksimal 30 hari. Hal ini akan menolong apabila menghapus file secara tidak sengaja. Ada jenis Dropbox. Untuk yang tingkat dasar, Dropbox ini mempunyai untuk yang tingkat dasar. Dropbox ini hanya memiliki paket gratis 2 GB dan paket basic atau dasar yang banyak digunakan pengguna yang tidak terlalu banyak memerlukan storage besar. Tapi Dropbox sendiri terdapat dua
dapat dibagi menjadi dua, yaitu Dropbox individual dan Dropbox business. Satu, untuk Dropbox individual ini adalah paket yang didapat dari perusahaan Dropbox dengan menyediakan space berukuran 1 terabit yang sudah terenkripsi dengan AES 256 bit dan SSL. Kemudian dalam paket Dropbox individual ini juga bisa dipadukan dengan Microsoft Office 365. Namun dalam paket Pro pemulihan file hanya diberi waktu sampai 30 hari saja. Untuk yang kedua yaitu Dropbox Business. Pada Dropbox Business ini menyediakan space unlimited atau penyimpanan tanpa batas. Dalam penyimpanan tanpa batas ini terdapat fitur-fitur tambahan lainnya seperti pemulihan file yang terhapus dengan tidak dibatasi pada jumlah hari. Kemudian ada fitur grup untuk perusahaan, membuat folder untuk tim, dukungan dashboard panel admin, dukungan untuk pengelolaan folder tim, dan masih banyak yang lainnya. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis dari Dropbox ini, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu manfaat dari Dropbox. Manfaat dari Dropbox ini untuk yang pertama, yang pertama yaitu menyimpan sekaligus mengamankan data. Sekaligus mengamankan data. Yang kedua yaitu mampu membawa dan membuka data di mana saja. Karena bersifat online, jadi kita bisa membuka data baik di HP maupun di laptop. Yang ketiga, kemampuan melakukan backup data. Artinya kita bisa membackup data itu langsung ke Dropbox. Yang keempat yaitu jaminan keamanan yang jaminan keamanan yang lebih baik itu seperti contoh di atas itu adalah Dropbox yang mempunyai inskripsi AES 256 bit dan SSL. Ini adalah manfaat dari Dropbox itu sendiri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.